Aku dari dulu kan nonton Bu Dewi dan pokoknya ibu itu orang yang selalu ada di dunia perfilman kan, dan selalu dipasangin sama aku terus, ada beberapa film sama ibu terus. Ya. Nah, subtitle di sini ya. Subtitle. Ini berdua juga nih. Ngerti kan? Ngerti juga. Tantangan ya. Sabar. Tantangan. Oke. Hara-hara itu moga-moga. Moga-moga paham ya. Gitu. Nih subtitle. Ngerti. Saya baru belajar. Berapa lama itu mempelajari bahasa Indonesia? Saya ke acting school di sini dalam sekitar 6 bulan, terus sekalian sama kelas bahasa. Ya. Iya. Oke. Ya. Ini udah lama. Nah, ini sama nih. Orang Malaysia tapi udah lama. Oke, mau ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Malaysia? Indonesia aja, oke. Jadi saya perkenalkan, saya Hazman Ali Drus, udah menetap di Indonesia dan juga berkarir di Indonesia. Jadi ini apa? Pengalaman ya. Pengalaman syuting di film di Indonesia ini adalah film yang kedua saya syuting, tapi ditayang pertama kali. Ini yang pertama yang ditayang ya. Jadi banyak yang saya belajar di syuting ini, apalagi dari senior ini, mereka ini banyak ngasih saya ide-ide cara ngomong, dan juga saya bisa otodidak di lokasi. Jadi di balik layar itu kita sering ngobrol, jadi banyak yang saya belajar di sini. Jadi dalam film ini saya berterima kasih sama Pak Indra karena kasih saya peluang, walaupun peran saya ini nggak terlalu besar, kecil aja, tapi dia bisa moga-moga bisa kasih kesempatan dan membuka mata buat semua production house yang ada di Indonesia, supaya mungkin saya bisa melebarkan lagi peran-peran lain yang ada di naskah di Indonesia. Ya kayaknya udah deh. Iya. Udah deh. Itu ya. Udah. Itu. Ya. Udah deh, oke. Oke, itu aja. Mas Rifki, ini gimana? Apa itu pertanyaannya? Apa namanya pengalaman syutingnya seperti apa dan bergabung dengan orang-orang ke Malaysia? Ya, film yang cukup menarik ya. Kalau dari judulnya Mu'alaf ya, pasti orang akan bisa menerka apa isinya. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, Mu'alaf ini bisa dimaknai tidak hanya tentang keyakinan saja gitu ya, tapi juga tentang pencarian diri dalam arti yang lebih luas lagi. Dan dalam proses pencarian diri seperti saya bilang tadi, pasti akan ada tantangan atau perselisihan, ketidaksepahaman dengan orang-orang di sekitar kita misalnya, yang itu menguji keyakinan kita untuk mempertahankan keputusan kita tadi akan untuk menemukan siapa sih gue sebenarnya gitu kan. Insya Allah bisa seperti itu nanti diterima oleh penonton. Dalam prosesnya ya banyak beberapa teman-teman yang baru ketemu. Dia dulu pernah reading bareng tapi belum jadi syuting bareng. Nah, baru syuting di sini. Aca juga pernah reading bareng, belum jadi syuting. Dengan Hasman dan Syamim di sini ya. Satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Maksudnya aku juga banyak ngobrol tentang, utamanya sih masih perjalanan hidup dia, bagaimana proses dedikasi dia sampai dia bisa ada eksis di sini, dan jujur jadi motivasi sih. Karena buat saya nggak gampang untuk lo berada di satu tempat yang asing, memulai sesuatu yang baru Dari nol, dan banyak tantangan yang dihadapi. Jadi tidak hanya secara profesional, aku juga bisa belajar secara personal dari Hasman sama Syamim. Mungkin banyak bicara kita ya. Tapi dengan kamu ada di sini, dengan percaya diri, ketemu teman-teman semua gitu ya. Insya Allah bisa jadi inspirasi juga buat kita teman-teman di Indonesia. Kira-kira seperti itu sih. Proses syutingnya berapa lama, Mas? Ini kan nggak cuma di Indonesia ya? Ya, Bulan tadi ya? sekitar sebulan lebih lah. Plus break ya? Plus ada libur-liburnya itu Ada. sebulan. Tapi kita nggak ikut ke Australia ya? Makanya, kenapa nggak gitu ya? Enggak. Cuman begini ya, ini yang tadi sebenarnya pengen saya sampaikan di preskon. Semoga melalui film ini tokoh NG ini semakin banyak di Indonesia. Maksudnya begini, bahwa benar yang dikatakan tadi sama Rizky, apapun yang kalian yakini, kalian mau berpindah kemanapun itu udahlah, buat ke dalam diri sendiri, bahwa apapun keyakinannya itu bukan untuk diperjualbelikan, apalagi demi monetize. Kan banyak yang kita lihat, lo pindah dari A ke B tapi menjelekkan yang sebelumnya, terus lo bikinin konten dengan atas dasar sejarah lah, atas dasar keilmuan lah. Nah, itu yang harus
dihilangkan dari bumi ini nih. Kalau lu emang pengen pindah aja. Memang berdasarkan apa namanya hidayah. Dan suatu keyakinan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk di-judge mana yang benar mana yang salah, tapi untuk outputnya adalah tindakan yaitu yang berupa cinta dan kasih. Itu sih. Jadi, nah tergambar di film ini bahwa sebenarnya nggak ada permasalahan dengan adanya perbedaan. Yang penting bahwa yang paling besar adalah rasa sayang, yang paling besar adalah cinta dan kasih. Bahwa menurut saya pribadi Tuhan sama dengan cinta dan kasih. Itu sih. Jadi oknum-oknum yang suka memperjualbelikan suatu keyakinan dijadikan konten dengan menjelekkan satu dengan yang lain, itu semoga makin lama makin habis. Semoga NJ ini semakin banyak di bumi Indonesia. Kita cukupkan dulu itu. Pertanyaannya, kita boleh tetap bersama dulu ya. Oke. Ini perlu dibagi dua. Terakhir mungkin bisa promo, Mas. Boleh. Saksikan. Lu merapat lagi berarti? Ya. Merapat lagi. Merapat lagi. Coba nonton. Ya. Tanggal 27 kan? 27 November ya. Oke. 27 November itu serentaknya ya? Iya, tayang di bioskopnya kan. Ya. Dari ujung lah bilang. Jangan lupa saksikan. Satu. Ya udah, yang tengah ngomong kalian berdua. Do the honor, please. Oke. Gini, jangan lupa saksikan Air Mata Mualah. Oh iya. Kan, ya kan? Air Mata Setuju. Ya. Oke, tanggal bareng-bareng ya. Ya. Oke. Mulai tanggal 27 November 2025 Ya. di seluruh bioskop. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa Saksikan. Air Mata Mualaf. Mulai. tanggal 27 November 2025 di bioskop. Ya, nontonnya di bioskop. Datang ke bioskop, beli tiketnya, nontonnya Air Mata Mualah. Bang. Konten gue. Thank you, Mas. Thank you. Lintas generasi. Boleh belajar tengah ya. Kiri atas. Tadi jawaban tadi. Soalnya kita deg-degan setiap ngomongin topik sensitif. Kita Ini deg-degan. nggak enak rasanya. Tapi gimana Bu? Mungkin bisa ceritain keseruannya bermain sama Aca gitu. Apa sempat main? Berapa kali sih kita? Apa sempat jajan ketukeran jajanan gitu? Kebetulan kita di tempat syuting kita kan satu kamar ya. Iya. Jadi kita banyak Saling sharing. saling sharing gitu. Iya. Dan memang aku dari dulu kan nonton Bu Dewi dan pokoknya ibu itu orang yang selalu ada di dunia perfilman kan, dan selalu dipasangin sama aku terus. Ada beberapa film sama ibu terus, mungkin ada 4 film kali ya kita ya bareng-bareng ya Bu. Iya. Mungkin ada 4 film bareng-bareng. Dan yang paling spesialnya karena Air Mata Mualaf ini kita udah begini banget dah kita. Iya. Kadang-kadang nggak usah reading kalau sama ibu, bener-bener udah langsung klik banget karena memang banyak komunikasi, nggak usah syuting pun kami berkomunikasi gitu. Jadinya kita DM-an saling mendoakan gitu. Jadi selain memang muka kita lumayan kembar, bahkan anaknya ibu Dea yang di Itali kadang-kadang juga suka lebih iri karena saya lebih deket sama ibunya dibanding gitu. Iya mah mirip banget mah jadi anak mama katanya dulu. gitu. Baca gimana sih cara memperdalam karakter di karakter film tersebut? Di Air Mata Mualaf ini pastinya kita bawain karakternya dengan pendalaman karakter di dalam skripnya aja, dan berusaha supaya apapun yang kita tampilkan benar-benar mewakili karakternya. Dan Angie ini kan memang dia tinggal di Australia, dia ada pelajar dan dia menemukan keimanannya dia itu ketika berada jauh dari keluarganya. Dan kenapa dia tiba-tiba menemukan keimanannya di Sydney, karena dia lagi ada di dalam peristiwa yang dia tertekan sekali, nggak bisa curhat ke siapa-siapa gitu ketika dia menerima bentuk kekerasan dari pacarnya sendiri.